SAW mengatakan mayyardillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yufaqihu fiddin, aku yang akan memahamkan Islam kepadanya. Dimudahkan. Saya merasakan, alhamdulillah anak-anak jadi penghafal Al-Quran semua. Dulu kan sholat saja susah sekali ya. Hari ini insya Allah ya, anak itu paham ya, apa yang anak yang kecil ini bulan Ramadan, anak saya yang kelas 3 SD itu dia bangun itu jam 3 itu menyiapkan sahur. Bayangin, masih kelas 3 SD. Dia bangunkan, kita sholat tahajud ya kan, sahur ya, pokoknya ya dia tahu ya kan. Karena sekarang ini nggak bisa kita tausiah keluar, paling pakai apa online ya kan. Jadi saya full tausiahnya di rumah. Kita kan sholatnya berjamaah di rumah ini. Habis sholat isya berjamaah, saya tausiah. Nanti kita baru tarawih berjamaah kan. Nah habis itu tadarus gitu kan, atau saling menghafal yang ini. Nanti subuh begitu. Habis sholat subuh berjamaah ya kan, saya tausiah. Habis itu tadarus gitu kan. Jadi kesempatan saya untuk menanamkan sokofah Islam kepada keluarga. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ketika kita hijrah, ya kan, tentu juga cara mencari rezekinya harus hijrah. Nggak bisa sama seperti dulu kan. Baik Ustaz. Ya. Kita ini kan berada di kediaman Ustaz. Ya. Saya minta maaf nih Ustaz, mungkin terlalu lancang nih pertanyaannya. Ya. Dengar Ustaz, tidak milik sendiri saja rumah saja. Ya. Misal sekarang ini kalau dulu Ustaz memiliki rumah ya. Itu gimana Ustaz, kok bisa hari ini kok bisa jadi? Ya, rumah itu rumah yang lama. Iya. Sebenarnya juga bukan milik, kan itu kan kredit. Kecuali sudah lunas kan gitu. Jadi rumah itu saya ambil itu dulu melalui kredit bank. Ternyata itu salah jalannya. Di mana salahnya? Ternyata riba. Ya, riba. Dulu kan saya nggak paham, ya kan. Saya anggap ketika saya dapat rumah itu seolah-olah itu rezeki. Saya bersyukur, ya Allah kau berikan kemudahan aku dapat rumah gitu. Nah ini beda ya. Syukurnya orang yang tidak paham dengan yang paham itu beda. Dengan orang mengatakan kita saja. Dengan jelas-jelas dengan cara maksiat tapi kita bersyukur kan. Tapi gini Ustaz. Orang ketika dia bersyukur saja dapat rezeki gitu kan. Ini dia tahu dan tidak tahunya dia gitu kan. Sekarang kan sudah banyak orang penceramah memberikan nasihat kepada kita kan, jauhi riba gitu kan. Karena riba ini adalah seperti orang yang berperang kepada Allah, tahu dengan riba lalu dia tidak meninggalkannya. Yang pertama itu ada kategori sekedar tahu saja. Sekedar tahu. Tapi tidak sampai masuk mengimaninya. Sampai mendalam, sampai muncul rasa takut. Beda. Kan banyak kalau dilihat. Saya dulu kalau ditanya sholat itu wajib, saya bilang wajib, tahu saya wajib. Kenapa nggak sholat? Ya belum aja, gitu kan. Kan tahu tapi kewajiban, kenapa meninggalkan itu tak ada rasa takut. Sama dengan riba tadi itu. Gitu kan. Jadi pemahaman Islam itu begitu. Ada yang sebagian cuma sekedar tahu, ya dapat informasi saja. Tapi kenapa nggak menumbuhkan rasa takut, nggak menumbuhkan keimanan karena tidak dikaji secara mendalam. Tidak dikaji secara mendalam. Tapi kalau saya dulu memang tak paham riba. Yang saya pahami riba dulu, saya dapat maklumat itu hanya rentenir saja. Kalau bank itu saya nggak tahu kalau riba. Nah ketika saya hijrah, dipahamkan oleh Kiai Abu Jaidan itu, ternyata orang yang kredit ya prosesnya itu yang konvensional tadi itu ternyata riba. Yang riba ini dosanya besar, ada 73 tingkatan dosa riba. Dosa yang paling ringan sama dengan berzina, menzina ibu kandung sendiri. Yang kita sudah mulai ditaskib, sudah muncul rasa takut kepada Allah, semakin takut. Luar biasa.
Kan nggak nyaman itu. Iya, iya. Kita beribadah menghadap Allah tapi dengan penuh kemaksiatan. Sama dengan berlumuran dosa kita datang tapi yang disengaja. Nah gitu loh. Kita mau datang tempat suci tapi kita nyemplung lumpur yang najis Iya. gitu datang gitu. Kira-kira bagaimana? Jadi saya menganalogikannya itu begitu. Seperti itu. Ustaz. Seperti itu. Jadi saya menganggap itu sebuah kengerian sekali. Yang saya lakukan ini takutnya nggak diterima waktu itu. Karena saya sudah mendalami. Iya. Saya sudah muncul keimanan itu sudah mulai bertambah, sudah mulai bersarang di hati tadi itu kan. Nah, sudah muncullah rasa takut tadi itu apa yang saya lakukan. Oh, ternyata rumah ini riba. Iya. Ya kan? Dan saya hitung-hitung lama masih. Saya pikir waktu itu, iya kalau panjang umur saya. Kalau tidak, saya penuh dengan maksiat. Dan maksiat itulah pintu yang menghalangi untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di posisi berat nih, Ustaz. Di posisi berat, Luar biasa. ya kan? Sementara kalau kita hitung-hitungan materi, Iya. sudah ratusan juta uang di rumah kan? Iya. Kalau misalnya kita kesampingkan agama bicara untung rugi kan rugi nih. Iya, betul. Kita jangan bicara agama dulu lah kan gitu kan. Nah itu kalau nggak punya maklumat agama pasti dia katakan rugi. Nanggung lah, nanggung. Tinggal ini aja. Iya. Karena yang dipersyaratkan oleh kiai saya tadi itu Kiai Abu Jaidan. Iya. Ya, kalau syaratnya ingin masuk kitab, ini kan awalnya kan kajian-kajian umum Iya, gitu iya. kan, membangun kerangka berpikir Islam. Ini kan kajian itu tematik terus, Iya. terus ada kitab 1, kitab 2, dan kitabnya ini nggak berbaris, kitab gundur, Kitab gunung saja. kitab gundur. Bayanginlah dari baca Bismillah saja nggak tahu, tiba-tiba ngaji dihadapkan dengan kitab keriting. Nah, jadi muncul rasa takut. Saya berpikir waktu itu syaratnya harus bebas maksiat, nol maksiat, zero maksiat. Iya. Kalau masih ada maksiat itu tak boleh di kitab, selesaikan dulu maksiatnya. Saya bilang gimana menyelesaikan maksiat gitu kan. Bahasa kiai saya kan. Akhirnya saya bilang minta waktu sama kiai. Saya bilang kiai saya minta waktu 6 bulan untuk menyelesaikan rumah saya. Ya kan? Menyelesaikan rumah saya. Saya waktu itu berpikir gampang lah menyelesaikan rumah ini kan. Saya cash gitu kan. Nah, dalam perjalanan kan namanya saya basic saya kontraktor kan. Iya. Kalau misalnya utang di bank itu 400 juta ya tidak butuh waktu lama lah menyelesaikan, karena kalau kita misalnya dapat proyek 10 miliar saja kan sudah selesai itu kan. Selesai. Ya. Tapi ternyata ya dalam proses itu mulai dipahamkan lagi terkait dengan halal haram dalam proses mendatangkan rezeki tadi ke rumah. Jadi saya bertanya terkait dengan usaha yang saya lakukan. Dipahamkan akadnya dalam bisnis itu ada, mulai saya paham. Ternyata pekerjaan yang saya lakukan, bisnis yang saya lakukan ini ternyata tidak sesuai dengan syariat. Tambah bingung lagi saya. Gimana menyelesaikan uang yang begitu besar yang saya harus meninggalkan pekerjaan tadi itu. Coba bisa bayangkan itu. Berat. Sisi berat. Ratusan juta. Tapi kalau masih dibolehkan, boleh namain proyek gitu kan. Saya membayangkan aja saat berat. Berat. Di posisi Ustaz waktu itu. Jadi memang ketika saya sudah mulai paham, itu saya pahamkan ke istri saya. Saya bilang ke istri saya, sayang, saya ini sudah hijrah. Rumah ini ternyata itu caranya batil kita mendapatkan. Tidak sesuai dengan syariat Islam dan Allah murka dengan cara yang seperti ini. Jadi kita harus berusaha keras untuk segera melunasi, tapi dalam waktu 6 bulan kalau tidak lunas kita harus pindah dari rumah, kita ngontrak. Itu istri saya nangis kayak disambar petir, kayak dunia mau kiamat. Tuh bayangin, punya rumah sendiri tiba-tiba mau dia jangan ngontrak ya gimana? Posisi berat. Berat, ya kan? Tapi ya saya maksudnya nggak nyerah. Dia nangis lah kan. Dia sedih, ya kan, kenapa harus pindah? Ya kan kita tobat ini tetap dicicil bisa gitu kan. Ya saya terus pahamkan sambil saya mencari tetap mencari mengusahakan agar segera lunas kan. Saya berdoa. Nah,
sambil memahamkan kepada istri saya, kan istri dalam proses 6 bulan itu ada seolah-olah jalan yang memberikan bahwa rumah saya ini bisa lunas dengan mudah. Iya. Saya jumpai teman saya ceritakan, saya tahu berhijrah, dia akan bantu. Nah, geleng itu berapa juta, gitu kan? Iya. Nah, ya nanti nggak perlu pinjam, ambil aja, gitu lah. Karena dia senang gitu kan. Ternyata itulah janji manusia tadi itu kan. Kalau kita mengharap dari manusia, maka pasti akan kecewa. Nah, maka mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Jadi kalau kita berharap kepada makhluk, Ya, kita pasti kecewa. pasti kecewa. Pasti kecewa. Tapi kalau kita bergantungkan kepada Allah, Ya. insya Allah tidak. Insya Saya Allah. rasakan seperti ini, Ustaz. Jadi setelah Ustaz tadi meninggalkan rumah yang tadinya jadi impian saya, ya, Ustaz, namun itu ditinggalkan. Pekerjaan yang tadi seharusnya bisa melunasi, ya kan? Istilahnya sudah di depan mata lah ini, kita harus tinggal di rumah impian gitu kan. Nah, ternyata sampai dari pekerjaan pun tadi tidak sesuai dengan syariat gitu kan, akhirnya pun Ustaz tinggalkan. Jadi Ustaz tinggalkan sampai sekarang akhirnya pun Ustaz istilahnya bertempat tinggal, ya menyewa lagi. Menyewa. Ustaz, ya. Menyewa. Karena pekerjaan itu tidak bisa saya teruskan, akhirnya mulai dari nol lagi bekerja. Ya, itu tentu berat sekali. Maka butuh keimanan itu harus kokoh ditanam. Ini Ustaz, yang saya ambil nih, ternyata semangat Ustaz waktu di dunia kelam dan waktu Ustaz hijrah kayaknya tidak Sama. iya sama Sama. sama gitu ya. Tidak goyah. Tidak goyah. Nah, jadi di posisi dulu yang punya semangat yang membara gitu ya. Nah, waktu di dunia kelam, jadi ketika hijrah itu tidak luntur saja. Tidak luntur. Justru begini sebenarnya membuat motivasi tersendiri. Dulu saya berpikir begini, dulu di jalan yang hitam kelam itu kalau mati kan masuk neraka itu kan. Iya. Itu dicampakkan langsung itu. Nggak perlu ditanya-tanya lagi kan. Iya kan? Itu kita punya semangat yang luar biasa. Iya kan? Nggak pernah, ya jarang tidur, pokoknya siang malam itu motivasinya luar biasa. Nah, ini kita sudah tahu jalan itu menuju surga ridho Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kendor? Justru harus berlipat-lipat semangatnya tadi. Luar biasa. Jadi itu yang saya membandingkan saja. Nah. Dulu semangatnya dalam dunia gelap dan ketika kita menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya ikrarkan dalam 6 bulan, saya berdoa terus supaya Allah panjangkan umur. Jangan-jangan sebelum 6 bulan saya dicabut ya. Saya takut juga waktu itu kan. Ya kan? Sambil mencari solusi, akhirnya apa? Setelah 6 bulan ternyata rumah saya tadi nggak bisa saya lunasi. Tapi dalam perjalanan itu kan saya tetap tolabul ilmi, ngaji, ya kan, terus dipahamkan, bertambah ilmu, bertambah iman, dan saya juga pahamkan kepada anak istri. Akhirnya apa? Istri saya itu sebelum 6 bulan justru dia yang minta pindah. Luar. Yang dari tadi nangis, Iya. seperti di kiamat, mau kiamat, sudah berjalan 5 bulan, dia yang resah. Ayo apa kita segera pindah cari rumah. Memang tak nyaman rumah, ya gitu kan. Bayangin itu kan. Ini Ustaz setelah motivasi atau memang kesadaran dari? Iya, dimotivasi. Dia kan akhirnya paham, sadar, akhirnya kan membuat dia tak nyaman juga gitu kan. Akhirnya istri juga yang minta bersegera pindah. Akhirnya kita cari, nah itu dapatlah Allah berikan kemudahan. Ini juga salah satu rumah yang kita sewa ini harganya cukup miring kalau dibandingkan di sini separuh. Jadi sekarang alhamdulillah istri sudah mengkaji juga, Ustaz. Istri sudah ngaji, sudah mulai ngisi-ngisi, walaupun 1 orang 2 orang gitu kan. Nah, itu lah. Terus kita bimbing, ya kan Tentu tadi. mengikuti dari pasangan hidup tadi. Iya, Jadi, gitu. Yang awalnya ya, namanya kan berproses hijrah ini kan berproses. Yang awalnya itu suruh pakai kerudung khimar, ya kan. Itu kan tawar menawar itu dulu kan. Nah itu kalau pas kerja itu dipakai, begitu pulang kerja dilepas gitu kan. Nah, kalau di pekarangan lagi jemur pakaian itu kan kita suruh pakai kerudung gitu kan. Ini kan depan aja gitu kan. Pokoknya menurut dia pakai kerudung itu kalau pas keluar aja gitu kan. Alhamdulillah proses ya kan kita pahamkan terus. Begitulah cara Allah ketika kita sungguh-sungguh menempuh jalan ketaatan, maka Allah berikan kemudahan. Ya saya ingin
mengupas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan mayyardillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yufaqihu fiddin, aku yang akan memahamkan Islam kepadanya. Dimudahkan. Saya merasakan, alhamdulillah anak-anak jadi penghafal Al-Quran semua. Dulu kan sholat saja susah sekali ya. Hari ini insya Allah ya, anak itu paham ya, apa yang anak yang kecil ini bulan Ramadan, anak saya yang kelas 3 SD itu dia bangun itu jam 3 itu menyiapkan sahur. Bayangin, masih kelas 3 SD. Dia bangunkan, kita sholat tahajud ya kan, sahur ya, pokoknya ya dia tahu ya kan. Karena sekarang ini nggak bisa kita tausiah keluar, paling pakai apa online ya kan. Jadi saya full tausiahnya di rumah. Kita kan sholatnya berjamaah di rumah ini. Habis sholat isya berjamaah saya tausiah. Nanti kita baru tarawih berjamaah kan. Nah habis itu tadarus gitu kan, atau saling menghafal yang ini. Nanti subuh begitu. Habis sholat subuh berjamaah ya kan, saya tausiah. Habis itu tadarus gitu kan. Jadi kesempatan saya untuk menanamkan sokofah Islam kepada keluarga. Nah itulah, jadi kalau kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini sebenarnya, kalau dulu kan sebelum ini kan saya hampir nyaris tak punya waktu ini. Sibuk kan, di luar terus kan, nyaris tak punya waktu ketemu itu malam dengan istri. Kadang saya keluar kota ngisi ya kan di beberapa daerah gitu kan. Hari inilah saya berikan kesempatan bahwa inilah mungkin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan wabah hari ini. Ibrah dari wabah ini saya bisa memberikan full tausiah kepada keluarga, dekat dengan keluarga. Nah tadi yang dikatakan kenapa saya bisa ngisi di Al-Falah, ya awalnya begini. Saya kan dulu ada juga beberapa kali sholat di Al-Falah, dan seperti yang antum katakan tadi kan, Al-Falah itu kan pembicaranya itu kan pilihan, ya kan, profesor, doktor, kan, tuan-tuan guru kita kan di sana gitu ya. Di awal dakwah itu ya, ketika saya di Taskib ya, dalam perjalanan sama Kiai Abu Jaidan, lantas saya diberikan lesson, diperintahkan untuk berdakwah, berdakwah di depan umum lah gitu kan, maksudnya langsung apa namanya, tafaul ma'lumah, nah gitu lah, berinteraksi kepada umat, kepada umat. Ya awalnya itu berproses, nggak langsung masjid besar. Oh gitu. Iya, saya itu dikasih jadwal itu, kalau kiai saya bilang itu Kiai Abu Jaidan dekat Syahid, karena di pelosok jalannya itu di dekat bukit-bukit yang terjal curam, kalau jatuh itu mati saja. Nah gitu kan, dekat Syahid katanya kan. Ujung-ujung itu kan. Saya ingat itu ketika Ramadan, ini kan bulan Ramadan tuh. Saya di jadwal pertama itu digabungkan di di salah satu wadah dakwah, namanya IDARI, Ikatan Dai Riau. Nah, ketuanya rata-rata pengurus itu guru-guru saya semua, yang memberikan motivasi, yang membimbing, berikan masukan saya itu dalam untuk terus supaya kita ini istiqomah di jalan dakwah tadi itu kan. Saya ingat dulu tuh di awal-awal saya dikasih jadwal itu ujung pokoknya jauh. Saya nyaris bukanya di jalan itu. Saya berangkat itu jam 5:30, kadang jam 6 gitu kan, dari rumah. Tentulah buka di jalan kan, nyaris saya hampir jarang buka dengan keluarga waktu itu. Itu kan pengorbanan. Iya kan? Harusnya kita buka dengan keluarga, dengan anak istri kan enak itu. Tiba-tiba kita buka di tengah jalan sendiri. Masya Allah, itu kan. Ya di musola Ustaz. Bukan masjid. Ada yang musolanya belum jadi gitu kan. Lantainya masih semen gitu kan. Nah, itu kalau kita pulang atau ngelihat masjid mah enak kali. Tapi saya ketika ngelihat masjid itu ngerasa kayaknya enak sekali ngisi di masjid. Tapi saya langsung patahkan. Tak mungkin lah saya ngisi di situ. Ilmu aja tak ada kan gitu. Mereka kan itu guru-guru yang berilmu. Jadi saya merasa ya tak cocok aja ngisi di sana. Iya, tak cocok saja. Saya nikmati saja perjalanan di proses tadi itu kan. Dan akhirnya tahun kedua itu saya mulai dikasih masjid. Oh itu senang kali, Masya Allah gitu kan. Tapi ada rasa takut. Dulu rasanya kok beda gitu. Iya beda. Secara keilmuan saya merasa saya masih ilmu ini baru hafal setengah ayat, setengah hadis kan. Udah dikasih jadwal
masjid gitu kan. Biasanya kita ngisi di musola itu kan nggak banyak kan, paling 20 orang, 30 orang gitu kan. Kalau di masjid kan bisa lebih, bisa 100 gitu kan. Kayaknya itulah ketika kita istiqomah terus thalabul ilmi dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, maka Allah mengangkat derajat. Diangkat derajat. Kita tak menginginkan, tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka tak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Itulah, saya tak mau ke masjid, tapi ya tetap saja ada. Kan saya masih minder waktu itu kan. Iya. Saya sudah senang di musola. Tiba-tiba dijadwalkan, saya kan nggak minta gitu kan. Nah, begitulah cara Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat hambanya itu berilmu dan beriman. Beriman dan berilmu. Ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan. Jadi tujuannya thalabul ilmi itu ya bertambah ilmu, bertambah iman. Bertambah ilmu, bertambah iman. Dan akhirnya karena proses tadi itu mulai saya disejajarkan dengan guru-guru saya. Luar biasa. Di mana guru saya situ diikutkan jadwalnya gitu kan. Dan di Masjid Al-Falah itu ketika salah satu ada pengurus yang nelpon saya, dia minta ngisi, dia nanya jadwal saya hari ini bisa nggak ngisi di Al-Falah. Saya waktu itu saya nggak pede, maksudnya nggak baper lah. Iya. Saya pasti ya bukan saya lah, tentu guru saya kan gitu kan. Saya tanya, oh iya nanti saya tanya kiai saya, jadwalnya kalau jam segitu ada nggak gitu. Oh bukan Ustaz, bukan Kiai Abu Jaidan, kami kenal Kiai Abu Jaidan itu ada jadwalnya di sini. Yang kami maksud itu antum gitu ya kan. Oh masa saya ngisi di situ gitu. Jadi pikir Ustaz, Kiai Ustaz. Iyalah, di situ kan biasa doktor, profesor, LCMA kan. Karena ada mantan preman suruh ngisi di sana. Jadi ternyata iya itu ternyata. Saya bilang kalau profesor, doktor, LCMA di tempat kami biasa Ustaz. Yang mantan preman belum ada katanya. Saya bilang, waduh, saya rasa nggak mungkin ya, gimana saya menyampaikan apa yang mesti sampaikan di sana gitu kan. Nah, itulah proses kan. Saya tak menginginkan, tapi kalau Allah berkehendak itu kan. Jadi Allah mengangkat itu bagaimana dari hambanya yang lain. Baik Ustaz, ya. Jadi Ustaz nih ngisi di Al-Falah. Kalau dulu Ustaz mau tenar gitu ya, berhasil gitu kan, waktu di masa kelam ya. Dan ini Ustadz ngisi apakah ingin mencari ketenaran atau memang semata-mata ini menyampaikan Islam ini? Ya tidak, justru hari ini saya takut dengan tenar. Kalau dulu itu kita buru, ya nggak peduli jalannya halal haram, ya pijak sana pijak sini, nggak peduli. Yang penting kita sampai dengan tujuan. Justru hari ini berbeda. Kan itu diberikan kita ngisi masjidnya yang wah megah, pasti orang mengenal. Justru saya takut waktu itu kan. Ini kan amanah dari Allah. Ketika kita menyampaikan Islam, ketika yang kita sampaikan salah, itu kan efeknya sampai ke akhirat nanti. Bisa jadi dosa jariah, kalau benar jadi pahala jariah. Nah, inilah pentingnya kita memahami itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Nah, itulah mentor tadi itu kan. Kalau kita niatnya ikhlas sungguh-sungguh dengan iman, maka insya Allah Allah akan bimbing menuju jalan kebenaran. Ya, saya menolak. Waktu itu saya pikir-pikir dulu. Bukan langsung saya ambil, Ustaz. Oh gitu ya. Saya ada waktu kurang lebih 3 bulan tuh. Dari waktu menawarkan itu 3 bulan baru saya iakan. Saya masih minder waktu itu kan. Takut ya. Akhirnya guru-guru saya memberikan motivasi, memberikan semangat. Ya udah memang ini jalan harus begini. Akhirnya apa? Saya berani. Saya berani di sana. Tibanya istilahnya masa preman. Beda ternyata ya kan. Preman soleh. Masa preman soleh. Tak berani melakukan di sana gitu kan. Ya beda, dulu itu kan kita ngomong tanpa bandrol. Kalau ini kita ngomong kebenaran. Iya kan beda. Alhamdulillah hampir 2 tahun saya ngisi. Habis itu saya off kan. Nah, sekarang tak ngisi di sana lagi. Saya minta ganti jadwal gitu kan. Memang ada berbenturan jadwal. Jadi saya off kan dulu. Bukan saya diberhentikan di sana tidak, tapi saya minta off. Iya. Baik Ustaz, ini tak terasa kita sudah di penghujung akhir acara kita. Apa nih Ustaz kira-kira pesan untuk remaja hari ini supaya tidak salah langkah dalam kehidupan Ustaz? Buat
adik-adik remaja. Ya, adik-adik sahabat hijrah. Hari ini kan banyak sekali komunitas-komunitas hijrah, ya kan, sebagai wadah buat pemuda untuk berpindah dari yang hidupnya biasa-biasa saja menjadi hidup luar biasa. Yang dikatakan hidup luar biasa itu adalah hidup dengan Islam. Jadi kalau dia hidup dengan Islam secara totalitas, maka dialah hidup yang sangat luar biasa. Itu bukan kita hidup yang luar biasa itu karena dia mempunyai itu, tidak. Jadi kalau kita ingin hidup luar biasa, maka hiduplah dengan Islam. Islam yang seperti apa? Islam yang totalitas. Maka hari ini paling mudah wadahnya untuk kita ini sebenarnya untuk paham, ya kan? Beda ketika saya dulu, itu kan kajian-kajian online itu kan masih belum, ya kan? Belum. Hari ini kan banyak, ada wadahnya, kan? Dan saya memang menyiapkan wadah Yuk Segera Hijrah itu. Ilmu yang saya dapatkan itu, ya kan? Saya praktekkan, saya aplikasikan, kira-kira bisa tidak gitu. Kan orang melihat ini, dari yang tak bisa baca bismillah menjadi penghafal Al-Quran, menjadi pendakwah gitu kan. Nah, bisa nggak ilmu itu saya aplikasikan, atau jangan-jangan ilmu ini hanya untuk saya saja? Kan harus kita trial and error, harus kita coba. Akhirnya saya dirikan komunitas Yuk Segera Hijrah, dan saya langsung yang mendirikan dan saya langsung membinanya langsung. Insyaallah alhamdulillah sampai hari ini, ya hari ini bukan hanya ada di Pekanbaru tapi sudah ada di beberapa kabupaten. Sudah ada Segera Hijrah. Ya, Yuk Segera Hijrah. Alhamdulillah. Ya, ini adalah fastabiqul khairat, ya kan? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya siapkan sarana wadahnya, saya buatkan materinya yang sistematis, ya kan, di Yuk Segera Hijrah ini. Ternyata alhamdulillah, ya, namanya wadah ini saya buat dulu tuh memang untuk, ya, sama lah yang sama latar belakang dengan saya lah, ya kan, yang kelam-kelam gitu. Memang yang banyak yang datang yang kelam-kelam juga gitu kan. yang datang ke saya itu, yang saya ajak itu, ya memang ada juga 11-12 dengan saya dulu gitu kan. Ternyata bisa, alhamdulillah, bukan 1-2. Kalau 1-2 itu mungkin kebetulan, tapi kalau lebih dari 2, 5, 6 itu kan bukan kebetulan. Memang materi itulah yang bisa mengubahnya gitu kan. Alhamdulillah hari ini ya rata-rata jamaah-jamaah saya tadi itu ya dari yang mungkin ngaji nggak bisa, hari ini sudah menjadi yang sudah mulai menghafal Al-Quran, sudah ada yang bisa jadi imam, ya sudah mulai bisa dicontoh, ya sudah mulai kita siapkan mimbarnya untuk ceramah gitu kan, khotib gitu kan. Namanya taskib. Ya. Dan itu berkelanjutan saja. Berkelanjutan terus sampai kapan? Saya bilang sampai mati. Sampai mati. Gitu ya, sampai mati. Karena itu kan kewajiban. Ya, kewajiban itu tidak akan gugur sebelum dilaksanakan. Masih menempel terus kewajiban itu. Makanya pastikan kita tolabul ilmi sampai mati. Belajar mengajar itu harus sampai mati. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi belajar mengajar sampai kapan? Sampai mati. Belajar mengajar. Jadi kalau kita mengajar terus tanpa belajar, lama-lama kan bisa gersang kan? Iya. Nah, makanya harus sejalan terus. Nah, Mungkin begitulah untuk adik-adik kita remaja. ya, remaja silakan. Jadi, ya. Belajar terus dalam hidup ini, dalam artian belajar sekolahnya juga, Ya. gitu kan, untuk dunia kan, dan juga yang tidak terlupakan adalah akhirat. Akhirat itu yang paling penting, yang sangat wajib, jangan sampai dikalahkan karena kesibukan. Kan banyak ini kan. Iya. Karena jamaah saya ini kan ada yang SMP, Ustaz. Oh gitu. Ada yang SMP itu sudah ikut kan. Iya, iya. Alhamdulillah istiqomah ini sudah ada kitab gitu kan. Iya. Sudah tamat SMP. Itu kan. Sudah luar biasa lah ya pemahamannya, itu sudah bagus. Iya kan. Sudah tahu dia yang ini haram, yang ini ya, pacaran itu haram, enggak pacaran, ya kan. Dia alhamdulillah perubahan tadi sebelum ngaji dan sudah ngaji tadi itu kan. Nah, insya Allah wadahnya Yuk Segera Hijrah ini memang terbuka untuk umum, siapa saja. Siapa saja. Ya, yang dulu itu saya untukkan untuk teman-teman saya yang jahiliyah, yang penuh maksiat, ya kan, dunia hitam. Ternyata juga ada beberapa ustaz ikut gabung di situ. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi sahabat inspiratif remaja, mudah-mudahan ya, apa yang dilakukan oleh Ustadz Angel Setiawan ini ya menginspirasi kepada kita semua agar kita terus mengkaji Islam. Baik, terima kasih banyak nih Ustadz atas waktu dan kunjungan kami, terima dengan baik Ustadz.
Saya senang juga sudah dikunjungi begini. Jazakumullah khair ya. Mudah-mudahan San ini menjadi amal ibadahnya. Amin ya Allah. San, keluarga. Amin ya Allah. Dan tetap kita sama-sama berdoa supaya istiqomah di dalam Islam. Baik, sahabat Inspirator Remaja, mungkin sekian dulu yang dapat disampaikan, dan apabila ada kritik, saran, dan usulan untuk channel ini, maka silakan di komentar di bawah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.